Siang Ibu Memi, selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Pada hari ini kita akan bahas tentang rencana observasi pada besok hari. Bagaimana? Apakah Ibu Memi sudah siap? Siap. Besok saya akan mengajar kelas 4 pelajaran IPAS materi perubahan benda. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik wujud zat padat, zat cair, dan gas. Oke, kira-kira strategi apa yang akan digunakan Ibu agar tujuan pembelajaran bisa tercapai? Saya berencana menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek. Saya akan meminta siswa melakukan percobaan sederhana, misalnya memanaskan es batu atau menguap air. Ini akan membuat mereka secara langsung mengamati dan mengidentifikasi karakteristik wujud benda. Saya juga akan menggunakan media pembelajaran video singkat tentang perubahan wujud benda. Menarik sekali. Jadi strategi utamanya adalah percobaan langsung untuk mengamati perubahan wujud yang didukung oleh media pembelajaran. Nah, kira-kira media yang akan digunakan media apa? Media yang akan saya gunakan itu es batu, piring kecil, gelas, air panas, tutup panci, kaca, gelas berisi es. Nah, dalam proses pembelajaran besok nanti atau pengembangan apa ada kira-kira yang Ibu Memi akan tingkatkan atau fokus kira-kira di yang mana? Area pengembangan yang ingin saya fokuskan adalah keterlibatan aktif siswa dan kemampuan mereka untuk menyajikan hasil pengamatan secara lisan. Baik, berarti fokus kita pada besok adalah keterlibatan aktif dan keterampilan presentasi siswa untuk mengukur keberhasilan. Nah, dua fokus tersebut kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan ditetapkan oleh Ibu Memi pada besok hari. Siswa aktif terlibat dalam kegiatan percobaan, misalnya mencatat, mengukur, dan berdiskusi. Setiap kelompok mampu mempresentasikan minimal satu hasil pengamatan dengan percaya diri di depan kelas. Nah, sekarang berbicara tentang asesmen. Kira-kira asesmen yang akan Ibu Memi pakai untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, kira-kira asesmen. Untuk asesmen, saya gunakan asesmen formatif, observasi kinerja kelompok, penilaian presentasi, dan asesmen sumatif hasil pengamatan. Luar biasa Ibu, rencana dan fokusnya sudah sangat jelas. Saya akan mencatat fokus observasi pada dua hal tersebut. Apakah ada hal yang ingin Ibu Memi sampaikan atau lakukan sebelum pelaksanaan observasi pada besok hari? Sepertinya sudah cukup. Terima kasih atas dukungannya. Saya jadi lebih yakin dengan persiapannya. Sama-sama Ibu Memi, sampai bertemu besok di kelas nanti dan selamat menyiapkan diri untuk pembelajaran pada besok hari. Terima kasih. Selamat siang Ibu Memi, terima kasih kembali kita sudah bertemu lagi, kita sudah meluangkan waktu. Bagaimana perasaan Ibu
setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin? Selamat siang, Bu. Saya merasa cukup lega. Secara keseluruhan, anak-anak terlibat, antusias, terutama saat percobaan dan hasil presentasi juga sebagian sudah baik. Namun ada beberapa catatan yang membuat saya merasa perlu diperbaiki. Bagus sekali, Ibu sudah melakukan refleksi secara mandiri. Kita akan membahas ya Bu. Berdasarkan catatan saya melihat bahwa strategi percobaan Ibu berhasil memicu akan keterlibatan aktif semua siswa. Terlihat hampir semua siswa ikut berpartisipasi dalam kelompok mereka. Ini sudah sesuai dengan indikator yang Ibu Mei akan capai, namun mari kita lihat fokus pada yang kedua ini, yaitu keterampilan presentasi. Menurut Ibu Mei ini bagaimana pencapaian fokus yang ini? Iya, Bu, saya rasa masih ada yang kurang. Meskipun mereka melakukan pengamatan dengan baik, ketika maju untuk presentasi, sebagian masih malu-malu. Mereka cenderung membaca seluruh hasil yang mereka catat, bukan menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri. Saya pikir ini belum tercapai sepenuhnya, Bu. Nah, sekarang menurut Ibu Mei, kira-kira apa hambatan yang membuat siswa cenderung hanya membaca teks saja secara penuh saat presentasi? Mungkin karena instruksi presentasi saya kurang spesifik. Saya hanya bilang presentasikan hasilnya. Mungkin juga karena saya kurang memberikan contoh bagaimana seharusnya presentasi yang baik. Dan yang terakhir mungkin karena saya tidak memberikan cukup waktu bagi mereka untuk berlatih melakukan presentasi. Ya, memang luar biasa, Ibu sudah menemukan akar permasalahannya. Satu hal yang paling mungkin dan akan Ibu lakukan untuk meningkatkan keterampilan presentasi mereka di pertemuan-pertemuan berikutnya, kira-kira apa? Saya akan fokus pada membuat panduan presentasi yang lebih spesifik dan memberikan modeling. Misalnya, saya akan bilang presentasikan hanya 3 poin penting yang kalian temukan. Gunakan suara lantang dan tatap temani. Jangan baca semua yang ada di buku. Lalu, saya akan mendemonstrasikan bagaimana presentasi yang ideal itu. Hebat sekali, Ibu. Kapan kira-kira Ibu akan menerapkan rencana aksi ini ke depan? Mungkin saya akan langsung menyiapkan untuk materi selanjutnya, yaitu minggu depan, Bu. Bagus sekali, Bu. Saya senang Ibu sudah menemukan solusi yang terbaik yang berasal dari refleksi Ibu sendiri. Saya akan mencatat rencana aksi Ibu tersebut dan siap mendukung. Bagaimanakah atau apakah kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan? Tidak ada, Bu. Saya merasa lebih yakin sekarang. Terima kasih banyak atas bimbingan dan pertanyaannya. Oke, sama-sama Bu. Saya tunggu keberhasilan Ibu dan siswa pada pembelajaran minggu depan. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.